Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel Chef Maya Daniela, dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal kimia mengenai larutan penyangga, dan ini merupakan salah satu soal yang dikirim oleh teman kita ya. Jadi kita langsung saja lihat soalnya. Yang ditanya adalah di sini terdapat dua soal, cuman ini kedua soal ini saling berhubungan erat. Jadi yang pertama itu soalnya adalah berapa gram natrium asetat padat ya, diketahui mR-nya segini, cuman saya dapat kiriman dari teman kita ini diketahui mR-nya 72, padahal seharusnya mR dari natrium asetat itu harusnya 82, atau kalau kita lebih jelasnya 82,034. Dan ditanya berapa gram natrium asetat padat ini, itu yang harus dilarutkan ke dalam 100 ml larutan natrium asetat 1 molar, agar dia membentuk larutan dengan pH 6,7. Jadi itu soal yang pertama. Dan soal yang kedua, itu adalah berapa pH dari 100 ml larutan buffer, maksudnya larutan buffer yang ditanya pada soal pertama, setelah ditambah dengan 1 ml HCl dengan konsentrasinya yaitu sebesar 12,0 molar. Oke? Dan sekarang karena ini kedua soal yang saling berhubungan, jadi pertama kita harus ketahui dulu larutan buffer yang ditanya pada soal yang pertama. Kita lihat ya langsung ya. Yang diketahui itu adalah mR dari natrium asetat ya, mR dari CH3COONa itu sebesar 82,034. Oke, dan yang ini natrium asetat padat ini kita harus larutkan ke dalam 100 ml asam asetat, maksudnya larutan asam asetat dengan konsentrasinya itu sebesar 1 molar. Kalau kita cek di sini 100 ml asam asetat 1 molar, itu dia memiliki molnya sebesar 100 ml kali 1, molaritas kali volume, berarti 100 kali 1, berarti 100 milimol, atau kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk mol, itu dia akan menjadi 0,1 mol. Jadi kita dapat molnya dari asam asetat yang harus dilarutkan itu sebesar 0,1. Oke? Dan kita harus membuat larutan dengan pH 6,7. Jadi sudah pasti seperti yang saya sudah bilang di awal bahwa soal ini merupakan soal larutan penyangga. Dan kalau kalian yang mengetahui tentang larutan buffer atau larutan penyangga itu dia bisa dibuat dengan cara, ada dua cara sebenarnya. Dia bisa dibuat dengan cara kalian mencampurkan larutan asam lemah dengan garam basa konjugasinya, kayak gitu ya. Karena dia pada basa konjugasinya, anggaplah pada kasus ini itu terdapat dia bisa terionisasi menjadi anionnya. Misalkan dalam hal ini natrium asetat CH3COONa dalam fase aqueousnya itu dia bisa terionisasi menjadi ion asetat CH3COO- dan ion natrium. Ini semua dalam fase aqueous kayak gitu. Dan ini yang disebut dengan basa konjugasinya. Dalam hal ini yang disebut dengan basa konjugasi itu adalah ion asetatnya. Oke. Dan asam lemahnya yang dimaksud dalam soal ini itu adalah asam asetat. Jadi CH3COH. Basa konjugasinya adalah ion asetat. Itu yang cara pertama dalam pembuatan larutan buffer. Atau kalau yang kedua, ini cara yang pertama ya. Yang kedua, kalian bisa mencampurkan asam lemah dengan basa kuat. Dalam hal ini basa konjugasi ya. Saya lupa saya samakan singkatannya, padahal ini maksudnya beda. Ini basa konjugasi dan ini basa kuat maksudnya. Cuman dalam hal ini untuk yang kedua, basa konjugasinya itu dia harus memiliki mol yang lebih kurang daripada asam lemahnya. Jadi asam lemahnya itu harus berlebih dia. Kayak gitu. Kalau misalkan antara asam lemah dan basa kuat dia molnya sama, maka dia tidak membentuk larutan buffer. Dia malah terjadi hidrolisis seperti itu. Jadi memang agak sedikit pembingungan antara buffer sama hidrolisis karena memang agak mirip ya. Dan sekarang pada soal ini kita akan lihat bahwa di sini merupakan pencampuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Dalam hal ini seperti yang saya sudah bilang, asam lemahnya adalah asam asetat dan basa konjugasinya adalah ion asetat. Jadi CH3COOH itu dia berkesetimbangan ya. Dia menghasilkan ion CH3COO- dan H+, kayak gitu. Jadi ini asam lemah dan ini adalah basa konjugasinya. Definisi antara ini kan asam lemah, ini basa konjugasi. Definisi basa konjugasi atau asam konjugasi itu kan bisa dilihat di teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Saya tidak akan bahas di sini ya biar nggak terlalu lama. Oke. Dan sekarang kalau kita lihat di sini yang diketahui selanjutnya itu adalah
kan tadi kita sudah lihat ini asam asetatnya 1 molar ya, kita dapat molnya 0,1, dia membentuk larutan dengan pH 6,7. Jadi pH larutan buffernya itu adalah 6,7. Oke, dan kita lihat bahwa pH ini merupakan pH asam karena pH-nya lebih kecil dari 7 ya, walaupun hampir netral karena dia merupakan asam, berarti otomatis kita harus cari konsentrasi H plusnya. Kita tahu bahwa yang namanya pH itu sama dengan min log H plus, ya kan? Min log dari konsentrasi ion H plusnya. Berarti untuk mencari H plusnya, itu kalau kalian hitung pakai kalkulator, kalian bisa mengetiknya dengan cara H plus sama dengan 10 pangkat min 6,7. Jadi konsentrasi ion H plusnya itu sama dengan 10 pangkat min 6,7. Dan kita dapat jadinya konsentrasi H plus dalam larutan buffer ini itu sebesar 1,995 kali 10 pangkat min 7. Ini adalah konsentrasi ion H plus dalam larutan buffer ini. Oke. Dan sekarang kita langsung masuk ke dalam perhitungannya. Itu tadi cuma perkenalan saja supaya kalian bisa mengerti reaksi yang terjadi dalam larutan buffernya. Dan untuk mencari, idealnya untuk mencari pH dari sebuah larutan buffer itu kita bisa rumuskan dengan konsentrasi ion H+ itu sama saja dengan Ka dikali dengan mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasinya. Kayak gitu. Jadi H+ itu, konsentrasi H+ dalam sebuah larutan buffer itu sama dengan Ka dikali dengan mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasinya. Atau bisa saja konsentrasi H+ itu sama dengan Ka dikali dengan molaritas asam lemahnya dibagi dengan molaritas basa konjugasinya. Kayak itu. Jadi sama saja sebenarnya. Oke. Dan sekarang kalau kita lihat di sini, maksudnya sama saja tuh karena kita lihat di sini volumenya 100 mili ya. Jadi itu antara molaritas kan sama dengan mol per volume. Jadi dia sama-sama dibagi volumenya 100 mili, jadi sama saja dengan mol. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini yang diketahui adalah H plusnya yaitu 1,995 kali 10 pangkat min 7. Nah, Ka-nya ini tidak diketahui di soal ya. Saya juga dapat dari teman kita ini juga Ka-nya tidak diketahui, Ka dari asam asetat. Dan setelah kita cari, berdasarkan sumber yang terpercaya, maka kita dapat Ka dari asam asetat itu sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 5. Jadi saya punya tabel yang berisi nilai-nilai Ka dan Kb, kalian bisa cek di sana. Saya akan kirimkan linknya di description, jadi kalian bisa cek di sana. Jadi Ka dikali dengan mol asam lemahnya itu adalah 0,1 mol, dibagi dengan mol konjugasinya. Mol konjugasinya ini kita tidak ketahui. Oke, jadi kita langsung hitung-hitung saja. Jadi kita dapat 1,995 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Sama dengan 0,1 mol dibagi dengan mol konjugasinya. Oke, dan setelah itu kita bisa dapat jadinya hasilnya itu, setelah kita hitung-hitung ya, kita dapatnya jadinya untuk mol dari basa konjugasinya, itu dia sebesar 9,025 mol. Jadi ini adalah mol basa konjugasinya. Kalau kalian ingin cek, silahkan dicek ya. Jadi ini adalah mol basa konjugasinya. Dan seperti kita lihat bahwa yang namanya basa konjugasinya itu ada ion asetat. Ion asetatnya terdapat dalam natrium asetat. Berarti otomatis untuk mencari masanya, kan ditanya adalah gramnya, berarti masanya. Yang namanya massa itu sama dengan mol dikali dengan mR-nya. Mol dikali dengan mR. Berarti kita dapat jadinya molnya kan diketahui adalah setelah kita hitung kita dapat 9,025 mol dikali dengan mR-nya itu sebesar 82,034 gram per mol. Ini massa molar ya, massa molar dari natrium asetat. Jadi kita dapat massanya sendiri. Massa yang harus ditambahkan itu sebesar 740,357 gram. 740,357 gram natrium asetat padat yang harus ditambahkan supaya kalian bisa membentuk larutan buffer dengan pH-nya 6,7. Oke? Dan ini baru pembahasan yang soal yang pertama, kita langsung lihat untuk pembahasan soal yang kedua. Oke, dan selanjutnya untuk seterusnya ya, yang lanjutan dari soal yang pertama itu adalah berapa pH dari 100 ml larutan buffer tersebut, larutan buffer yang ditanya pada soal pertama, setelah ditambahkan 1 ml HCl dengan konsentrasinya itu sebesar 12,0 molar. Jadi ini merupakan salah satu contoh soal larutan penyangga yang apabila ditambahkan dengan sedikit asam atau sedikit basa. Dalam hal ini adalah sedikit asam, 1 ml asam klorida cuma dengan konsentrasi yang sangat pekat yaitu 12
molar, seperti itu ya. Dan kalau kita cek di sini untuk 1 ml asam klorida 12 molar, itu berarti molnya berarti tinggal molaritas kali volume, berarti 12 kali 1 itu adalah 12 milimol. Dan untuk yang pembahasan soal kedua ini kita tetapkan saja satuannya dalam bentuk milimol semua ya biar lebih mudah. Oke, dan sebenarnya untuk yang sekedar informasi, untuk 12 molar dari asam klorida ini sebenarnya hampir pekat ini. Karena kemurnian dari asam klorida, kalau misalnya kita punya asam klorida yang murni, itu tuh kalau nggak salah molaritasnya itu sebesar 12,02 molar. Jadi itu hampir pekat sebenarnya. Kayak gitu ya. Jadi ini penambahan asam yang sangat sedikit namun dengan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi. Kita akan cek apakah dia berubah pH-nya atau tidak. Oke? Dan sekarang kita sudah dapat dari mol HCl-nya itu adalah sebesar 12 milimol ya. Dan kita tuliskan kembali semua mol yang kita sudah dapatkan tadi dari perhitungan soal yang tadi. Itu yang pertama kita dapat dari mol natrium asetat. Mol natrium asetat itu sebesar 9,025 mol. Atau kalau kita ubah ke dalam milimol, kita kalikan dengan 1000, dia akan jadi 9025 milimol. Oke? Dan ini merupakan bahasa konjugasinya ya, sorry. Kalau saya nulisnya asam asetat sih. Natrium asetat maksudnya ya, bukan asam asetat. Ini adalah mol dari natrium asetat. Dan yang ketiga yang diketahui itu adalah mol dari asam asetatnya. Itu adalah sebesar 100 milimol. Ya, tadi kita sudah dapat ya dari perhitungan soal yang pertama. Jadi kita sudah dapat mol HCl, mol CH3CONA, dan mol CH3COH. Oke? Dan sekarang kalau kita lihat di sini, seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa natrium asetat ini dia garam, tapi dia mengandung ion basa konjugasinya. Dia dapat ionisasinya dari CH3CONA, dia terionisasi menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Dan ini koefisien masing-masing 1, jadi otomatis mol dari natrium asetat itu sama dengan mol dari ion asetat. Jadi pasti mol ion asetat, di mana ion asetat ini merupakan basa konjugasinya, itu juga sebesar 9025 milimol. Kayak gitu ya, jadi kalian jangan bingung. Oke, dan sekarang ini kan ada penambahan HCl dengan penambahan HCl-nya itu sebesar 12 milimol ya. 12 milimol, ini saya lupa tulis 12 milimol. Oke, dan kita harus bikin dulu reaksinya apabila dia ditambahkan. Jadi kita cek sekarang yang ditambahkan itu ada larutan buffernya ya. Dengan larutan buffernya itu dia mengandung ion asetat CH3COO-. Ini dalam fasenya aqueous. Oke, ini saya hapus saja ya. Dengan ditambah dengan sedikit asam, berarti dia ditambahkan dengan sedikit ion H+, karena kan pada HCl dia mengandung ion H+. Ini juga dalam fase aqueous, dia berkesetimbangan dan dia akan membentuk larutan asam asetat CH3COOH aqueous. Oke, dan kita cek ini adalah perbandingan koefisiennya itu ada 1:1 semua ya. Koefnya itu ada 1:1 semua. Dan seperti yang kalian sudah pernah pelajari di stoikiometri bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Kita cek dulu untuk mol yang mula-mula yang sudah ada. Oke, saya akan coba hapus saja bagian sini ya biar nggak terlalu kecil tempatnya. Oke, kalian ingat baik-baik mol apa saja yang kita sudah dapatkan tadi ya. Pertama mol mula-mula, bereaksi, dan setimbang. Karena ini merupakan reaksi bawah balik, jadi pasti mol setimbang bukan mol sisa. Kecuali kalau misalnya reaksi yang searah baru kita bisa tulisnya mol sisa. Oke, yang sudah diketahui kita tulis semua pada mol mula-mula. Yang pertama tadi mol natrium asetat ya, atau mol ion asetatnya itu sebesar 9025 milimol. Ingat satuannya itu harus disamakan semua, jangan sampai beda. Jadi dalam hal ini saya akan sepakati semua satuannya itu adalah dalam bentuk milimol, 9025 milimol. Lalu setelah itu ion H+ itu dari HCl itu adalah 12 milimol. Dan untuk yang asam asetatnya itu sebesar 100 milimol. Oke, karena dia perbandingan koefisien 1:1, berarti untuk yang jadi reaksi pembatas itu adalah ion H+. Berarti yang bereaksi itu adalah sebesar 12 milimol. Ini juga 12 milimol. Dan ini juga 12 milimol. Berarti dalam keadaan setimbang, pada yang reaktan itu kita tinggal kurangi mol mula-mula dikurangi bereaksinya. 9025 dikurangi dengan 12 itu jadinya 9013 milimol. Gitu ya. Ini yang bersisa untuk ion asetatnya. Dan ion H+-nya itu tidak ada bersisa lagi, 0 jadi sisanya. Dan yang dihasil yaitu
asam asetatnya itu ditambahkan. Jadi mol ditambah dengan mol bereaksi, dia akan menjadi 112 milimol. Oke. Dan sekarang perhitungan sangat persis seperti tadi soal yang pertama. Jadi kita dapat nilai H plusnya itu dengan cara Ka dikali dengan mol asam lemahnya. Kita langsung saja ya, karena kalian sudah tahu rumusnya di soal yang pertama, 112 milimol. Oh ya, sebelumnya biar kalian nggak susah, 112 milimol ini kita harus ubah dulu ke dalam bentuk mol. Sehingga kita dapat jadinya 112 ini kita jadinya 0,112 mol dibagi 1000 ya, dan ini juga sama 9,013 mol. Oke, langsung saja ya. Berarti H plusnya sama dengan Ka dikali mol asam lemah, berarti 0,112 mol dibagi dengan mol basa konjugasinya, yaitu 9,013 mol. Oke, karena dalam hal ini Ka-nya masih yang kita gunakan asamnya adalah asam asetat, jadi Ka-nya sama seperti tadi ya, yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5. Oke, dikali dengan 0,112 per 9,013. Setelah kita hitung, maka dapat kita H plusnya itu ada sebesar 2,237 kali 10 pangkat min 7. Ini adalah konsentrasi ion H plus dalam larutan buffer yang sudah ditambahkan HCl ini. Jadi kita dapat konsentrasi H plusnya itu adalah 2,237 kali 10 pangkat min 7. Untuk mencari pH-nya, berarti yang namanya pH itu sama dengan min log H plus. Dan kita dapatkan jadinya itu adalah min log 2,237 kali 10 pangkat min 7. Kalau kalian hitung menggunakan kalkulator, maka kita dapat pH-nya itu sebesar 6,65. Ini adalah pH dari larutan buffer setelah dia ditambahkan sedikit asam, yaitu 1 ml asam klorida dengan konsentrasinya sebesar 12 molar. Kalau kita cek, awalnya sebelum ditambahkan dia pH-nya 6,7 ya. Namun setelah ditambahkan dia berkurang sedikit saja menjadi 6,65. Jadi emang larutan buffernya ini memang dia tetap pH-nya apabila ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basa, seperti itu. Baik, jadi itu saja pembahasan soal untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan video pembahasannya seperti teman kita ini, silahkan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami. Sana ada email dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.